Selamat datang di berita terkini seputar sepak bola Indonesia. Kali ini kami akan mengupas kabar menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Yuk, simak pembahasan selengkapnya hanya di sini. Kita mulai dengan aksi inspiratif asisten Patrick Kluivert yang belajar bahasa Indonesia. Langkah kecil ini mendapat respon positif dari netizen. Apa motivasi di balik upayanya? Yuk, berikut ulasannya. Asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Alex Pastoor, dapat pujian netizen saat serius belajar bahasa Indonesia. Patrick Kluivert bersama dua asistennya yaitu Daniel Lanzat dan Alex Pastoor akan hadir ke Indonesia pada pekan pertama Februari mendatang. Kehadiran ketiganya untuk mempersiapkan Timnas Indonesia untuk tampil pada pertandingan lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, Alex Pastoor tampak sangat serius mempelajari bahasa Indonesia. Hal itu terlihat dari unggahannya di akun Instagram pribadinya pada Minggu 19 Januari. Dalam postingannya, Alex Pastoor memamerkan 3 buku pelajaran dasar bahasa Indonesia dengan judul berbahasa Belanda, yang artinya bahasa Indonesia untuk pemula, ucapan bahasa Indonesia, dan kata dasar bahasa Indonesia. Selain itu, ada satu buku yang tampaknya soal budaya Indonesia. Mempersiapkan diri menghadapi tantangan luar biasa di Indonesia, kata Alex Pastoor menuliskan dalam captionnya. Alex Pastoor tampaknya sadar komunikasi, terutama mempelajari bahasa Indonesia sangat penting baginya untuk bisa cepat beradaptasi dengan para pemain dan sepak bola Indonesia. Selain itu, dengan bisa berbahasa Indonesia akan lebih memperjelas arahan kepada para pemain Indonesia. Sontak, unggahan Alex Pastoor soal belajar bahasa Indonesia mendapatkan pujian dari netizen. Sangat menghargai kamu, Profesor Alex, tulis seorang netizen. Ada pula yang menuliskan, gua seneng nih ada pelatih yang antusias mau belajar tentang budaya, kehidupan di Indonesia. Gua rasa jiwa analis Coach Pastoor emang bagus ya. Nggak cuma menganalisa strategi sepak bola, tapi juga menganalisa hal-hal tentang Indonesia sebagai persiapannya jadi bagian sejarah Timnas Indonesia. Sangat mengapresiasi upaya Coach Alex Pastoor. Terima kasih, selamat datang di Indonesia. Ya, demikian beberapa komentar dari netizen. Patrick Kluivert dan juga tim pelatih tidak memiliki banyak waktu untuk menatap laga berikutnya Timnas Indonesia di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Terdekat, dua lawan berat menanti yakni laga tandang kontra Australia dan dilanjutkan dengan laga kandang melawan Bahrain. Dua laga ini bakal krusial untuk Timnas Indonesia yang diracik oleh Kluivert saat ini. Dari luar lapangan ke dalam strategi, ya, Timnas Indonesia sudah siap maksimal menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Peran pemain Eropa menjadi sorotan dan siapa saja yang akan menjadi kunci permainan? Sebelum membahas soal sosok striker asal Belgia itu, perlu diketahui bahwa proses naturalisasi oleh Romeni yang sedang berlangsung yang telah dimulai sejak akhir 2024 lalu. Namun, kehadiran oleh Romeni belum tentu bisa menggaransi lini serang Timnas Indonesia semakin gahar dalam membobol gawang lawan. Untuk itu, dirasa perlu ada tandem atau pelapis bagi striker berusia 24 tahun itu. Belakangan muncul satu nama striker baru yang dinilai bisa dinaturalisasi. Sosok yang dimaksud adalah striker keturunan berlabel Timnas Belgia U19, Robin Merisola, yang kini berkarir di Jong KRC Genk, klub kasta kedua Liga Belgia. Menurut laporan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia @football.indonesia, Robin Merisola memiliki garis keturunan Indonesia asal Yogyakarta. Tepatnya dari kakek pihak ayahnya yang pernah menetap di Bantul sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke Belgia. Robin merupakan pesepak bola dari Belgia yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari kakek sisi ayahnya, kakek pihak ayah kelahiran Yogyakarta dan sempat tinggal juga di Bantul sebelum pindah ke Belgia. Tulis laporan @football.indonesia. Bahkan menurut akun tersebut, striker berusia 18 tahun itu membuka pintu lebar-lebar untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Robin juga membuka peluang untuk membela Timnas Indonesia suatu saat nanti. Jika benar dia memiliki garis keturunan dan bersedia membela Timnas Indonesia, maka pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dinilai patut meliriknya.
Sebagai informasi, Robin Merisola memiliki tinggi yang ideal sebagai striker, yakni 1,84 meter. Ia telah bermain di tim KRC Genk U18 sejak 2021. Musim ini Robin bermain bersama tim KRC Genk U23 atau biasa disebut dengan Jong KRC Genk dengan mencatatkan 15 laga dan mencetak 6 gol serta 3 assist. Statistik di atas menunjukkan betapa ganasnya sosok pemain keturunan asal Belgia itu di lini depan meski masih berusia 18 tahun. Di level internasional, Robin Merisola pernah membela timnas Belgia kelompok umur sejak 2021 mulai dari U16, U17, U18 dan kini masih aktif di U19. Di timnas Belgia U19, bomber berusia 18 tahun itu melakukan debutnya pada 10 September 2024 hingga sekarang telah mengoleksi 4 laga. Berkaca dari angka-angka tersebut, Robin Merisola dinilai patut dipertimbangkan untuk dinaturalisasi demi mempertajam lini depan timnas Indonesia. Meski masih berusia 18 tahun, striker keturunan Belgia itu kini memiliki nilai pasar 13,91 miliar rupiah alias 14 miliar. Angka yang cukup fantastis, bukan? Kabar terbaru dari timnas Indonesia kembali menggemparkan Asia. Media Cina, Korea Selatan hingga respon warganet +62 menjadi sorotan. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak selengkapnya di sini. Kita mulai dari hebohnya pemberitaan di Asia. Media Cina menyoroti skuad timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apa yang membuat mereka begitu terkejut? Berikut ulasannya. Gara-gara timnas Indonesia, badai besar terjadi di Asia. Media China sebut skuad Patrick Kluivert saat ini. Timnas Indonesia mendapatkan sorotan dari media Cina dan disebut telah menciptakan badai di Asia. Cina merupakan salah satu saingan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa bulan lalu, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kalah tipis di kandang Cina. Kini di bawah pelatih Patrick Kluivert, ada kemungkinan timnas Indonesia untuk balas dendam ke Cina pada Juni mendatang. Media Cina sendiri memberikan sorotan tajam kepada timnas Indonesia sebagai salah satu lawan yang dianggap paling berbahaya. Di mana saat ini timnas Indonesia bersaing ketat dengan Cina dengan poin yang sama, tetapi skuad Garuda lebih unggul dari selisih gol. Oleh karena itu, 4 pertandingan yang tersisa sangat penting dalam menentukan nasib siapa saja yang lolos ke Piala Dunia 2026. Salah satu media Cina, Sohu, menyebutkan bahwa saat ini timnas Indonesia telah menciptakan badai besar di Asia. Media Cina tersebut menyebut badai itu dengan sebutan badai orange karena berkaitan dengan banyaknya pemain asal Belanda yang dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Badai orange akan datang. Timnas Cina sedang mempersiapkan Piala Dunia dan timnas Indonesia memperkenalkan 8 pemain Belanda. Tulis media Cina Sohu seperti dilansir dari TV One News. Badan ini dianggap begitu berbahaya bagi tim lain karena sama saja mereka berhadapan dengan timnas Belanda tapi dengan kekuatan yang berbeda. Di tengah badai Belanda ini, timnas Tiongkok mungkin bisa menertawakan dirinya sendiri. Kita tidak tahu harus bersaing dengan tetangga kita di kancah Asia, tapi kita juga harus menghadapi tim kedua yang kuat dari Belanda. Meski begitu, media Cina tak protes dengan banyaknya pemain naturalisasi asal Belanda di timnas Indonesia. Mereka justru menilai bahwa hal ini menjadi sesuatu yang indah dalam dunia sepak bola. Inilah keindahan sepak bola, ibarat gunung bagi seorang pendaki, hanya tujuan yang lebih tinggi yang dapat mengeluarkan seluruh potensi kita. Kami selalu menantikan lawan yang lebih kuat, karena hanya dengan cara inilah kami dapat terus menerobos diri sendiri dan bersinar dalam kompetisi. Akankah badai ini mampu membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Dari sorotan media, kita beralih ke fenomena yang sudah tidak asing lagi. Warganet Indonesia kembali membanjiri kolom komentar seorang pemain timnas Garuda. Bagaimana tanggapan sang bek terhadap reaksi orang Indonesia dan Belanda? Yuk kita simak. Kolom komentar Instagram dibanjiri warganet +62, bek timnas Indonesia bilang, sulit lihat respon orang Belanda.